Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Pada hari ini kita akan membahas materi Al-Quran Hadis bab 6 yang berjudul Menggapai Kebahagiaan dengan Sabar dan Bersyukur. Anak-anak, kalian harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada semua manusia akan kehidupan yang bahagia. Pada saat yang sama pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada manusia berupa kesusahan, ketakutan, kekhawatiran, kekurangan, dan lain sebagainya untuk menguji manusia siapakah di antara mereka yang paling baik. Mereka yang beruntung adalah mereka yang mampu menjalani ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu adalah yang memiliki iman yang kokoh, kesabaran, serta rasa syukur atas segala karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan dan amati video berikut ya. Alhamdulillah. 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 Ada yang tahu maksud dari video tadi? Tepat sekali. Video tadi erat kaitannya dengan sikap sabar dan syukur. Pada video itu ada seseorang yang sedang bepergian jauh. Ketika hendak parkir, tiba-tiba mobilnya mogok dan bannya juga kempes. Orang itu awalnya kehilangan kesabaran. Ia berteriak dan menangis kencang. Namun saat itu pula tiba-tiba ada batu yang sangat besar jatuh dari tebing dan menghancurkan lahan parkir yang hendak ia tempati sebelumnya. Orang tersebut sangat terkejut, kemudian diam dan langsung sujud syukur serta mengucapkan hamdalah berkali-kali. Ia sangat bersyukur karena telah terhindar dari musibah yang mungkin saja terjadi jika ia tetap parkir di tempat tadi. Intinya, selalu ada hikmah dari segala sesuatu yang Allah timpahkan kepada kita, entah itu berupa cobaan, musibah, ujian, kenikmatan, dan lain sebagainya. Sebagai orang yang beriman, maka kita harus senantiasa selalu bersabar dan bersyukur atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini ada yang tahu apa pengertian dari sabar dan syukur? Tepat sekali. Sabar berarti kemampuan seseorang mengendalikan diri terhadap sesuatu yang terjadi, baik yang disenangi maupun yang tidak disenanginya. Adapun syukur berarti rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang diberikannya. Di dalam sebuah hadis dikatakan, An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrohu kulluhu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asobathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asobathu darra'u sabara fakana khairan lahu, yang artinya dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya, dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan bersyukur di saat senang dan bersabar di saat susah.
Bahkan kedua sifat inilah yang merupakan penyempurna keimanan seorang hamba. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, iman itu terbagi menjadi dua bagian. Sebagiannya adalah sabar dan sebagian lainnya adalah syukur. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa kehidupan seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang sempurna imannya akan selalu bersyukur kepada Allah, baik ketika senang dan bersabar ketika ia susah. Dalam semua keadaan atas ketentuan takdir Allah, dia senantiasa ridho kepada Allah sehingga kesusahan dan musibah yang menimpanya akan berubah menjadi nikmat dan anugerah baginya. Adapun orang yang tidak beriman, mereka akan selalu berkeluh kesah dan murka ketika ditimpa musibah, sehingga semua dosa dan keburukan akan menimpanya. Dosa di dunia karena ketidaksabaran dan ketidakridoannya terhadap ketentuan takdir Allah, serta di akhirat nanti akan mendapat siksa neraka. Nauzubillahi min dzalik. Anak-anakku sekalian, sabar dan syukur merupakan bagian dari akhlak mulia yang muncul karena adanya rasa kecintaan dan keridhaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pemberi nikmat. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah walaupun sedikit tidak mungkin akan bersabar dan bersyukur kalau tidak ada keridhaan di hatinya. Demikian pula bagi orang yang diberikan kelancaran rezeki dan harta yang melimpah. Mereka akan terus merasa kurang dan tidak akan bersyukur jika tidak diiringi oleh keikhlasan. Barang siapa yang menyadari adanya nikmat dan mengetahui sang pemberi nikmat, lalu mengakui kenikmatan tersebut dan tunduk serta cinta kepadanya, kemudian mempergunakan kenikmatan tersebut dalam hal-hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka inilah orang-orang yang dianggap bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala secara khusus memuji hamba-hambanya yang memiliki dua sifat ini, yakni sabar dan syukur, sebagai orang-orang yang bisa mengambil pelajaran ketika menyaksikan tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Shadaqallahul azim, yang artinya sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Quran Surat Luqman ayat 31. Anak-anakku sekalian, sabar ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, as-sabru 'ala ta'ah, yang berarti sabar yang dilakukan dengan cara istiqomah dan terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua yaitu as-sabru 'anil maksiyah, yakni sabar dalam meninggalkan maksiat, bersungguh-sungguh dalam memerangi hawa nafsu dan meluruskan keinginan-keinginan buruk yang dibisikkan oleh setan. Dan yang ketiga ialah as-sabru 'alal musibah, sabar ketika ditimpa musibah atau kemalangan. Sebagaimana halnya sabar, syukur juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu syukur dengan hati, yakni dengan mengakui dan meyakini bahwa nikmat yang telah diperolehnya ialah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur dengan lisan, yakni dengan mengucap hamdalah serta memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Dan yang ketiga yaitu syukur dengan badan, dengan jasmani, dengan cara tidak mempergunakan kenikmatan yang diperolehnya di jalan kemaksiatan, tetapi menggunakan kenikmatan tersebut untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Nah, anak-anakku, setelah mempelajari apa itu sabar dan syukur, lalu dalil, hadis, dan Al-Quran, sabar dan syukur, dan mengetahui bagian-bagian dari perilaku sabar dan syukur, Ibu berharap kalian dapat mengimplementasikan dan menerapkan kedua sifat ini dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.